Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sungguh sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Ketika kita saja belum dilahirkan, masih berada di perut ibu-ibu kita, maka kehidupan di dalam janin itu kurang lebih dengan sorga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu di sorga itu tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, dan tidak akan telanjang. Penduduk sorga tidak pernah kekurangan makanan. Apapun yang diinginkan pasti didapat, dan tidak kekurangan minuman sehingga tidak akan kehausan. Begitu pula janin yang ada di perut ibu kita, mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kehausan, padahal tidak ada pintu dari celah perut ibu manapun yang bisa menghantarkan makanan ke dalam janin. Lalu siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada janin yang ada di perut ibu kita itu, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat kita terlahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan engkau tidak memiliki pengetahuan apapun. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kalian pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kalian bersyukur. Dengan 3 alat inilah manusia bisa menggapai dunia setinggi-tingginya. Sehingga dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, ada di antara manusia yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi menteri, penguasa, dan begitu seterusnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita ini dan kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, bahkan kita seperti orang gila tidak punya akal dan hati, adakah manusia yang sukses di dunia ini? Tidak ada. Mungkin tidak ada dokter, tidak ada insinyur, tidak ada pilot, tidak ada penemu, tidak ada profesor, tidak ada pejabat dan begitu seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang melimpah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Belum lagi saat kita dalam janin, Allah Subhanahu wa taala membentuk kita dengan rupa yang sangat rupawan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala saat membentuk kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Allah berfirman, kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna penciptaannya melebihi manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan abi kita, bapak kita semua, Adam alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu Adam ala suratihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu di atas bentuk yang Allah kehendaki. Dan turunannya juga demikian, kurang lebih bentuknya seperti Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, cuman bedanya hanya besar dan tingginya saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika kita terlahir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat yang luar biasa, rizki yang tidak terbatas. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan dengan berbagai macam ikannya. Ikan itu walaupun ditangkap manusia satu dunia tidak akan pernah habis, karena itu rizki bagi manusia. Allah ciptakan pepohonan dan hutan-hutan belantara, walaupun dimakan sejak zaman dahulu sampai sekarang, toh masih ada juga buah-buahan seolah-olah tidak pernah habis. Allah ciptakan berbagai macam tumbuhan untuk rizki kepada kita, sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi adanya siang dan malam, di mana Allah Subhanahu wa taala bedakan cuaca.
di mana siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Makanya di malam hari tidak ada matahari yang ada bulan, dan di siang hari tidak ada bulan yang ada matahari. Untuk apa? Disesuaikan dengan kebutuhan manusia, supaya ketika siang hari kita lelah bekerja, malam hari kita bisa beristirahat. Karena memang cuaca malam cocok untuk istirahat, dan cuaca siang memang cocok untuk bekerja. Panas sehingga membuat badan kita bergerak. Dan itu nikmat yang luar biasa. Allah bisa saja tidak menenggelamkan matahari sampai kiamat, dan tidak akan ada pernah malam. Dan kalau seperti itu akan tersiksa kehidupan manusia. Allah juga bisa membuat matahari tidak muncul yang ada bulan sampai kiamat, dan itu juga tidak akan berjalan kehidupan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kedua-duanya supaya ada keseimbangan, karena manusia perlu bekerja dan manusia juga perlu beristirahat. Belum lagi matahari yang nikmat luar biasa, bisa menerangi sampai ke tengah-tengah hutan, ke lorong-lorong, bahkan ke kamar-kamar tidur kita tanpa harus ada listrik yang menyala. Kalau seandainya tidak ada matahari, dunia ini gelap, PLN mana yang sanggup menerangi 24 jam? Mungkin ibu sudah murang-muring saja jam PLN itu. Karena pasti kalau 24 jam listrik nyala, 1 bulan kan naik harganya. Belum yang pakai kulkas, belum yang pakai AC dan yang semacamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan terang di siang hari tanpa harus menyalakan listrik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi kesehatan. Orang yang berjemur itu kan sehat, nggak perlu beli vitamin D ke apotek sana, cukup berjemur saja, itu vitamin tulang itu udah luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sudah tahu begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Belum lagi kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari segi pahala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam 1 tahun itu malam Lailatul Qadar, yang kalau kita bisa menghidupkan 1 malam itu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 6 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam 1 malam saja kita sudah mendapatkan banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi hari Jumat, belum lagi 10 awal bulan Dzulhijjah, belum lagi 10 awal bulan Muharram, belum lagi bulan Ramadan dari awal sampai akhir, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bahkan setan pula diikat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak pahala kepada kita tanpa harus lelah bekerja, tanpa harus mencari 24 jam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi tempat-tempat seperti Masjidil Haram, orang yang salat di dalamnya sama dengan 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Masjidil Nabawi sama dengan 1 kali salat 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Belum Masjidil Aqsa yang sekali salat sama dengan 250 kali salat, dalam riwayat 500 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Luar biasa. Dan itu kebaikan Allah kepada kita. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu di mana setiap permohonan kita akan diijabah, permintaan kita akan diberikan, seperti sepertiga malam akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampunkan. Allah sediakan sepertiga malam akhir. Silahkan minta sesuka kita akan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun antara azan dan qamat, itu waktu yang sangat mustajab doa. Mintalah sesuatu kepada Allah. Atau setiap salat 5 waktu, itu juga salah satu doa-doa yang mustajab. Atau di hari Jumat, di akhir hari Jumat setelah asar sampai maghrib, atau ketika turunnya hujan, itu saat rahmat turun, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pasti mustajab.
atau doanya orang yang sedang safar, yang sedang puasa, bahkan doa seorang ayah kepada anak atau ibu kepada anak, bahkan ketika minum air Zam-Zam, bahkan ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah tempat-tempat dan waktu-waktu kita akan mudah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah janjikan pengabulannya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat baik dengan hambanya. Bagaimana tidak, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita bisa lihat betapa luasnya karunia dan rahmat Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, dari rizki-rizki yang memang dihajatkan hamba kepada kita, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan, Allah itu kalau memberi kepada kita pasti pemberiannya tanpa batas. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala ketika memberi, Dia tidak minta imbalan dari pemberiannya, tidak minta diganti dari pemberiannya, karena Allah tidak berhajat kepada itu. Allah hanya minta kepada kita satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah, hanya untuk ibadah. Allah hanya menginginkan ibadah kita kepada Allah, bukan karena Allah berhajat dengan ibadah kita, tapi itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah. Makanya satu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur. Kemudian dia terbangun dan meraba-raba tangannya, rupanya terkena kaki Rasul yang sedang pecah-pecah. Rusak kaki Nabi karena kebanyakan salat malam dan berdiri yang berkepanjangan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, cukupkanlah dari yang wajib-wajib, jaga kesehatanmu, kau sudah tua." Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana Nabi SAW ingin bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Walaupun sebenarnya Allah tidak berhajat dengan ibadah kita, Allah tidak berhajat dengan kebaikan kita. Kalaupun kita beribadah, itu kembali kepada kita kebaikannya. Kalaupun kita rajin salat, puasa, zakat, haji, umrah, bolak-balik dan begitu seterusnya, itu kebaikannya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya makhluk Allah satu dunia kufur, tidak akan menggoncang kekuasaan Allah. Kalau seandainya satu dunia manusia mukmin, tidak juga menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sekali lagi tidak berhajat, kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya dari kenikmatan dunia, bahkan Allah tidak pernah memilih dari hambanya. Semua Allah berikan kenikmatan kepada seluruh hambanya, baik hamba itu mukmin atau hamba itu kafir. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada orang yang memusuhinya, kepada orang yang kufur kepadanya, kepada orang yang menyekutukannya. Karena itu bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tetap Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan walaupun itu dilakukan orang kafir. Tapi balasan kebaikan bagi orang kafir hanya sebatas dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Kecuali dilakukan seorang yang beriman baru sampai dunia. Tapi dengan demikian kita tahu bahwa kenikmatan Allah meluas, bukan hanya kepada orang yang beriman tapi juga kepada orang kafir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di akhirat, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka sudah disediakan taman-taman sorga untuknya. Pintu-pintu sorga dibuka, makanan, minuman, pakaian dihantarkan ke kuburannya, dan itu sebuah nikmat yang tidak akan mampu dirasakan di dunia, karena nikmat kubur jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat dunia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kudustakan?
Belum lagi apabila orang-orang yang beriman dibangkitkan pada hari kiamat, maka wajah-wajah mereka akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat putih. Jadi orang-orang yang beriman saat dibangkitkan wajah mereka memutih. Dan saat catatan kemudian diberikan, kemudian dibaca catatannya, maka dari memutih itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Wajahnya menjadi isfar. Wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang menguning, cahaya yang keluar dari warna putih. Belum lagi ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, maka wajah mereka menjadi naimah, wajah yang penuh dengan nikmat. Kemudian menanjak kepada wajah radhiyah, wajah yang penuh dengan keridhaan, dan puncaknya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nazaratu ila wajhi rabbina, melihat wajah Rabb kita, dan itu kenikmatan yang tiada tara. Belum lagi di sorga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Lalu kenikmatan-kenikmatan seperti ini tidak mungkin diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang memberikannya? Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dari paparan ini semuanya, kita simpulkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat dermawan dengan kita. Makanya di antara nama dari nama-nama Allah adalah Al-Karim. Allah itu Karim, zat yang maha dermawan, memberi tanpa harus dibalas, memberi tanpa batas, memberi tanpa melihat status. Karena Allah Subhanahu wa taala Karim. Bahkan dia akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Dia adalah akram. Akram adalah syiddatul karim. Karim saja sudah baik, tapi Allah akram, ismu tafdhil, lebih karam lagi, lebih dermawan lagi. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana kebaikan dan kedermawanan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ghani, zat yang maha kaya, yang tidak terbatas kekayaannya. Bayangkan Bu, kalau satu dunia ini manusia berkumpul, manusia dan jinnya di satu lapangan, kemudian mereka meminta setiap kepala mereka sesuatu yang mereka kehendaki, maka permintaan mereka dapat dikabulkan oleh Allah hanya dengan setetes air yang berada di ujung jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan. Lautan itu kekayaan Allah, dan setitik air yang di ujung jarum itu juga kekayaan Allah, dan cukup untuk mengabulkan semua permintaan manusia yang awal sampai yang akhir. Begitu juga jin yang awal sampai yang akhir. Hanya setetes. Subhanallah. Berarti kekayaan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Karena dunia yang kita nikmati, baik mukmin atau kafirnya, itu hanya satu tetes yang ada di ujung jarum. Sementara kenikmatan Allah itu bak lautan yang tak bertepi. Maka dari ini semua ada hal yang mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita meyakini Allah itu maha kaya dan Allah itu maha dermawan. Pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Apabila kita banyak masalah, apabila kita banyak musibah, apabila kita banyak problem dan begitu seterusnya, maka berdoalah kepada Allah. Allah itu maha kaya. Apapun yang kita minta pasti diberikannya, kalau kita memintanya dengan tulus. Dan tentunya berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah. Kemudian yang kedua, cobalah kita mengikuti akhlak yang Allah ajarkan kepada kita. Allah itu karim, dermawan, mudah berbuat baik dengan hamba-hambanya. Kenapa kita tidak berakhlak dengan akhlak itu? Kita berusaha untuk menjadi orang baik dan dermawan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, setelah kita meyakini kebaikan Allah dan kedermawanannya, maka harusnya tertanam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua sayang dengan orang tua kita? Alasannya karena mereka yang melahirkan kita.
Mereka yang selama ini membesarkan kita, memberi makan, minum, tempat tidur, tempat tinggal, pendidikan, sampai kita menjadi orang bahasanya. Tapi terkadang kita lupa bahwa Allah jauh lebih baik dibandingkan orang kita. Kalau seandainya kita ada karena ada orang tua, maka orang tua ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang tua memberikan makan kepada kita, makanan yang diberikan orang tua kepada kita itu pun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang tua kita mengarahkan kesuksesan kepada kita, tahukah bahwa kesuksesan juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehebat apapun manusia mendorong manusia lainnya untuk sukses, kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak akan sukses selamanya. Artinya kembali semuanya kepada Allah. Orang tua itu hanya menjadikan sebab dan perantara. Kalau karena kebaikan orang tua kita sayang dengan orang tua, harusnya kepada Allah jauh lebih sayang. Karena orang tua hanya perantara saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka tanamkan rasa cinta kita kepada Allah melebihi orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah kita memiliki sifat malu. Sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beradab dengan Allah. Selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kepada kita. Saat kita dilahirkan, Allah berikan keselamatan. Kemudian kita hidup di masa remaja, sampai kemudian dewasa, sampai kemudian memiliki pendidikan yang layak, sehingga mungkin di antara kita ada menjadi orang-orang sukses tertentu, dokter, pilot dan yang semacamnya. Rupanya ada juga di antara kita yang tidak punya rasa malu dengan zat yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ada di antara kita yang justru menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Kalau saya boleh membuat analogi, seandainya kita punya orang tua, dialah yang melahirkan kita, dia pula yang membesarkan kita, dia juga yang memberi makan dan minum kepada kita, dia juga yang berikan pendidikan kepada kita, sampai kita S2, S3, S4, sampai profesor lah, anggap begitu. Tiba-tiba setelah sukses, segalanya berkat wasilah orang tua. Ketika kita hendak berbuat baik, tahu-tahu berbuat baik kepada orang lain, bukan orang tua. Umpamanya kepada tetangga yang tidak ada sangkut paut dengan dia. Apa hati orang tua tidak sakit? Aku yang membesarkan, kenapa orang lain yang mendapatkan kebaikan? Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi matsalul a'la. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang telah menghidupkan dan mematikan kita, Allah telah menjadikan kita manusia mulia di permukaan bumi. Tiba-tiba kebaikan Allah tidak beranggap atau tidak dianggap, bahkan kita menyembah kepada selain Allah. Apa Allah tidak murka? Makanya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ruang bagi dia di sorga. Kalau kesyirikan yang dilakukannya syirkul akbar, maka dia akan dikekalkan selama-lamanya. Karena itu kelancangan yang luar biasa, bahkan kezaliman sezalim-zalim kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu sebesar-besar dosa. Maka sudah selayaknya tertanam sifat malu kepada Allah. Harusnya kita malu, Allah memberikan rezeki, kita belum bisa membalas kebaikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka tahan maksiat. Tahan maksiat. Karena bagaimanapun kita ini, kedua kaki kita masih berpijak di bumi Allah. Kedua kaki kita masih berpijak di bumi Allah. Bahkan kita juga masih makan dan minum pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang memberikan usia panjang kepada kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita bermaksiat di bumi Allah. Tiba-tiba kita bermaksiat di hadapan Rabb yang telah memberikan rezeki kepada kita. Tiba-tiba kita bermaksiat kepada zat yang sudah memberikan usia panjang kepada kita. Mana sifat adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya tetapi juga baik amalannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Jangan minta perlindungan kecuali mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan minta kekayaan kecuali kepada Allah. Karena Dia zat yang maha kaya. Betapa banyak manusia yang tidak beradab ketika dia hidupnya sedang terpuruk. Bukan dia mengadu kepada Allah, justru mengadu kepada manusia.
manusia ini tidak akan menyelesaikan masalah kita. Karena solusi itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan pula kufur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita mudah mengkufuri nikmat, tapi jadilah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pertama, akui nikmat itu datang dari Allah. Jangan sampai mengklaim bahwa nikmat itu tidak datang dari Allah. Karena ada sebagian manusia, atau boleh dikata kebanyakan manusia, mereka mengklaim bahwa kekayaan yang mereka miliki itu hasil jerih payah mereka. Oh, jabatan yang diraih hasil jerih payah mereka. Rumah megah, kendaraan mewah, mereka klaim itu hasil jerih payah mereka. Mereka tidak tahu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Semua kekuasaan, semua kekayaan itu di tangan Allah. Allah memberi kepada yang siapa kehendaki dan siapa yang tidak dikehendaki. Artinya bahwa semua nikmat yang ada pada tangan kita itu semua datang dari Allah, bukan karena kecerdasan. Betapa banyak sarjana yang nganggur hari ini. Cerdas mereka, tidak bodoh. Tapi kalau Allah tidak izinkan kaya, mereka tetap miskin. Betapa banyak orang-orang yang tidak sekolah tapi kaya raya. Bahkan anak buah yang jadi manajernya S3 malah. Kenapa dia bisa kaya? Karena Allah izinkan dengan kekayaannya. Artinya bahwa kaya miskin itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Manusia ini hanya mengambil sebab saja. Dan tawakal serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dan kurang. Hanya itu ikhtiar manusia. Berdoa, tawakal, kerja. Kalau Allah takdirkan kaya, kaya. Kalau Allah tidak takdirkan tidak kaya, tidak akan pernah kaya. Karena rizki manusia sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah alamat ketika menurunkan rizki. Nisbatkan rizki datang dari Allah. Jangan kufur nikmat. Seperti Qarun yang mengatakan rizki ini datang karena kecerdasanku. Enggak, kau tidak cerdas. Semua rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur lewat lisan dengan mengucapkan hamdalah. Allah memberikan rizki sedikit kepada kita, alhamdulillah ala kulli halin. Allah memberikan rizki banyak kepada kita, katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka dalam kondisi apapun tetap Allah harus dipuji. Ibu susah, Allah tetap dipuji. Ibu kaya, Allah tetap dipuji. Ibu sakit, Allah tetap dipuji. Ibu sehat, Allah tetap dipuji. Allah itu harus senantiasa dipuji dalam kondisi apapun manusia berada. Dalam kondisi manusia, dalam kondisi apapun Allah tetap harus dipuji. Tidak boleh dicela. Karena bagaimanapun keterpurukan manusia juga bagian daripada ujian Allah. Allah hendak menguji siapa yang kuat iman, siapa yang lemah iman. Siapa yang jujur iman, siapa yang dusta iman. Kalau dia memang jujur keimanannya, boleh jadi itu sebagai penghapus dosa, pengangkat derajat, bahkan boleh jadi dia diberikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan musibah yang diterimanya. Maka rukun syukur yang kedua, perbanyak kalimat hamdalah. Kemudian bentuk syukur yang ketiga, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka jalankanlah sesuai dengan tujuan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Apa tujuan Allah memberikan nikmat kepada kita? Supaya kita bisa ibadah. Dengan Allah memberikan rumah kepada kita supaya kita bisa ibadah dalam rumah. Dengan Allah memberikan makanan dan minuman kepada kita supaya kita kuat ibadah, tidak loyo. Dengan Allah memberikan kendaraan kepada kita supaya melangkah ke tempat-tempat yang ada nilai pahala di dalamnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka belanjakanlah nikmat Allah sesuai dengan keinginan yang memberikannya. Dan Allah tidak berkehendak kecuali minta satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui bagaimana kebaikan Allah, kedermawanan Allah, kemudian kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah, menasabkan nikmat kepada Allah, senantiasa memuji Allah, dan
mengembalikan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini jadilah insan yang sempurna, yang senantiasa tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Wallahu alam. Ini di antara pembahasan kita di siang hari ini.